Misteri jatuhnya pesawat latih TNI Angkatan Udara di pertapaan Nginggil, Blora. Sebuah pesawat jatuh dilaporkan terjadi di wilayah Desa Nginggil, Kecamatan Kradenan, Blora, Jawa Tengah, atau tak jauh dari lokasi pertapaan Nginggil pada hari Senin 18 Juli 2022. Pesawat tempur latih milik TNI AU ini jatuh saat melakukan latihan malam. Dalam insiden ini, pilot pesawat Letu PNB Alan Safitra Indra Wahyudi dipastikan gugur. Memang pesawat itu jatuh di kawasan pertapaan Desa Nginggil, yaitu tepatnya di sekitar pertapaan Eyang Suro Nginggil atau biasa disebut Pandito Gunung Kendeng. Desa Nginggil merupakan sebuah desa di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di desa ini melahirkan seorang tokoh fenomenal, seorang lurah atau kepala desa yang memiliki kelebihan ilmu pengobatan alternatif yang tak berjarak dengan rakyatnya. Karena kelebihannya itu, sang lurah diberi gelar oleh rakyatnya dengan nama Pandito Gunung Kendeng. Lurah ini bernama Eyang Suro Nginggil. Eyang Suro Nginggil memiliki nama asli Mulyono Surodiharjo, memiliki berbagai kelebihan ilmu pengobatan alternatif dan pengetahuan supranatural. Hal ini membuatnya menjadi tujuan orang-orang yang sedang berkesusahan. Di tahun 1960-an, Eyang Suro Nginggil dipercaya menduduki jabatan Lurah Nginggil. Saat itu usianya baru menginjak 47 tahun. Eyang Suro Nginggil merupakan pengagum Presiden Soekarno. Hal ini tampak ketika orang sakti itu memberikan wejangan kepada para pengikutnya, selalu digelorakan yel-yel hidup Soekarno dan diselingi dengan pekikan hidup PKI. Ramainya padepokan Eyang Suro Nginggil membuat Desa Nginggil tampak seperti kota di tengah hutan. Terangnya pencahayaan malam membuat desa ini tampak semarak di tengah gelapnya malam. Gambaran tentang Desa Nginggil dan Eyang Suro Nginggil pada awal dekade 60-an ini dipublikasikan oleh seorang wartawan bernama Ramelan dalam bukunya Mbah Suro Nginggil pada tahun 1967. Tahun 1965 pamor Presiden Soekarno meredup. Hal ini tidak membuat kesetiaan Eyang Suro Nginggil surut. Jangankan berdiam diri di tengah kecaman para pelajar dan mahasiswa kepada pemerintahan Presiden Soekarno, Eyang Suro Nginggil justru membuat satuan pasukan pembela Soekarno. Pasukan itu terdiri atas pasukan Banteng Wulung yang beranggotakan 200 laki-laki dewasa dan pasukan Banteng Sarinah dengan anggota 30 wanita. Tindakan Eyang Suro Nginggil ini membuat militer resah. Kekhawatiran militer ini berujung dikepungnya padepokan Eyang Suro Nginggil oleh pasukan yang dipimpin Mayor Sumardi. Tentara yang diterjunkan pun tidak sedikit jumlahnya, terdiri atas Batalion 408, Batalion 409, Batalion 410 dan satu kompi pasukan RPKAD di bawah komando Letnan Faisal Tanjung. Pengepungan berakhir pertempuran memakan korban sebanyak 70 pengikut Eyang Suro Nginggil. Jatuhnya korban ini membuat Eyang Suro Nginggil menyerah. Dalam kondisi tertawan, Eyang Suro Nginggil berdialog dengan Letnan Faisal. Dalam dialog itu, Letnan Faisal mencecar Eyang Suro Nginggil dengan pertanyaan tentang kesaktian sang lurah, dan pengagum Soekarno itu dengan rendah hati menjawab bahwa dia sama sekali bukan orang sakti. Selesai dialog, pasukan RPKAD menganggap bahwa Eyang Suro hendak melarikan diri. Akibatnya Eyang Suro pun ditembak dengan senapan. Peristiwa penembakan terhadap Eyang Suro ini tidak menghapus pengaruh sang lurah, justru membuatnya tetap dikenang sampai saat ini.
Ada cerita lain tentang penangkapan Suro Inggil. Kabarnya Suro Inggil yang konon kebal senjata ketika itu sempat bersembunyi dan naik pohon kelapa. Rupanya kekebalan tubuhnya luntur dihujani tembakan saat berada di pohon kelapa tersebut. Ya, Mulyono Surodiharjo atau lebih dikenal dengan sebutan Suro Nginggil memang merupakan tokoh fenomenal dari Blora. Dia dukun atau paranormal asal desa Nginggil, kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Konon Suro Nginggil menjadi rujukan para anggota PKI mencari kesaktian, terutama ilmu kebal senjata. Suro Nginggil menurut riwayatnya lahir 17 Maret 1921 dari orang tua bernama Rekso Sumito dan Saripah. Dia selama 10 tahunan pernah menjabat kepala desa Nginggil, yakni mulai 1952 hingga dirinya mengundurkan diri tahun 1962. Berdasarkan guntingan literatur terbitan Dinas Dokumentasi Pusat Sejarah ABRI, Suro Nginggil namanya santer disebut-sebut saat pemberontakan anti Pancasila meletus di Blora sekitar Januari 1966. Memiliki kelebihan ilmu pengobatan dan pengetahuan supranatural, membuatnya jadi tujuan banyak orang yang berkesusahan. Tak pelak pada pertengahan Februari 1966, banyak anggota ABRI yang berdatangan meminta jamu-jamu dan ilmu kekebalan. Tak hanya itu, banyak juga yang datang untuk alasan persoalan asmara dan nasib. Sejak itulah terlihat adanya tokoh-tokoh cantrik seperti Suradilit Dapete, Legilit Dapete, Kobra XKKO, Sunyoto XKKO, Camat Menden yang dipergunakan oleh Suro Nginggil untuk mengatur ketata tertiban para pengunjung pertapaan padepokannya serta melayani para tamu yang akan minta berkah. Bulan berikutnya, yakni pada Maret 1966, tiap hari terlihat ribuan pendatang, sehingga dalam pertapaan padepokan Suro Nginggil terlihat perubahan-perubahan baru. Antara lain, cantrik mulai memakai pakaian seragam hitam dan menggunakan badge dengan gambar Gapuro Mojopahit dengan tulisan Pertapaan Gunung Kendeng. Sejak inilah disinyalir adanya unsur-unsur Kontrevs G30S banyak mendatangi tempat pertapaan Suro Nginggil. Dan terlihat kegiatan-kegiatan aliran atau pengaruh pembentukan Barisan Soekarno dengan menggunakan badge bertuliskan Aku Pendukung Soekarno. Kala itu Suro Nginggil ajaran kliniknya makin menjadi-jadi. Padepokannya digunakan untuk menampung pelarian-pelarian PKI. Tidak hanya warga masyarakat awam saja yang datang untuk sungkem dan mengabdi kepadanya, tetapi terdapat juga pelarian dari berbagai kesatuan tertentu ikut menyatu bersama-sama sisa-sisa pengikut PKI. Tidak sembarangan orang begitu saja dapat menemui Suro Nginggil, karena sudah dinobatkan menjadi pimpinan tertinggi dan kedudukannya seperti raja di tempat itu. Kalaupun sekali-kali muncul, dirinya memakai upaya kebesaran dan disambut oleh rakyat dengan teriakan-teriakan hidup Mbah Suro. Kini desa Nginggil dengan 10 desa di Kecamatan Kradenan Blora sudah tidak menjadi kawasan terisolir lagi. Setidaknya setelah pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora membuka akses jalur selatan dengan membangun jembatan di Sungai Bengawan Solo di daerah tersebut. Itulah singkat cerita tentang misteri pertapaan Suro Nginggil. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Sajian malam Jumat